Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ensiklopedia Islam, sebuah channel YouTube yang memberikan informasi mengenai dunia Islam secara fun, santai, namun insya Allah kredibel. Sebelum kita mulai, boleh dong subscribe dulu. Bani Israel adalah panggilan bagi kaum keturunan Israel atau Israel. Dalam Al-Quran, Yakub disebut dengan nama Israel, maka Bani Israel adalah anak cucu Yakub. Dalam Al-Quran, sejarah Bani Israel juga banyak diceritakan. Kaum ini disebut sebagai kaum yang diunggulkan dari umat lain. Janji Allah berlaku selama mereka berpegang kepada ajarannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74, Allah berfirman yang artinya, "Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat." Menurut tafsir Ibnu Katsir, alasan kaum ini memiliki keunggulan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi-nabi dan menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Israel sendiri merupakan nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam, putra Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak adalah anak kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijuluki sebagai bapak para nabi. Dari garis keturunan inilah lahir kaum Bani Israel. Nabi Ibrahim memiliki putra yang bernama Ismail dan Ishak. Ismail kemudian menjadi nenek moyang bangsa Arab, sedangkan Ishak, bapak Nabi Yakub, menjadi nenek moyang bangsa Yahudi. Israel merupakan istilah yang berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Isra yang artinya hamba atau kekasih, dan Il bermakna Tuhan. Jadi Israel adalah hamba Allah atau kekasih Allah. Dari keempat istrinya, Yakub memiliki 12 putra, yakni Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Yusuf tidak disukai saudara-saudaranya hingga ia dijual kepada seorang musafir. Oleh si musafir, Yusuf dijual ke Mesir. Setelah melalui masa-masa yang penuh penderitaan, Yusuf menjadi raja muda. Saat masa paceklik melanda Mesir dan kawasan di sekitarnya, Nabi Yakub dan keluarganya hijrah ke Mesir atas undangan Yusuf. Mereka mulai membangun kehidupan di tempat baru dan beranak pinak hingga lahirlah suatu kelompok yang dikenal sebagai Bani Israel atau anak keturunan Israel. Setelah Nabi Yakub dan Yusuf wafat, kondisi kaum ini semakin sengsara. Fir'aun menindas dan memperbudak mereka. Ia membunuh anak laki-laki karena adanya ramalan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki kelahiran Bani Israel yang menjadi penyebab hancurnya kerajaan Fir'aun. Pada suatu hari, lahirlah seorang anak laki-laki. Atas petunjuk Allah, sang ibu menyelamatkan sang putra dengan menghanyutkannya ke sungai. Si bayi ditemukan oleh keluarga raja, kemudian dijadikan anak angkat yang dinamai Musa. Musa beranjak dewasa. Ia diberikan petunjuk oleh Allah bahwa dirinya bukanlah anak kandung Fir'aun. Sejak kecil, ia memang sering kesal dengan perilaku Fir'aun yang berperilaku sewenang-wenang terhadap rakyat. Karena Fir'aun berbuat semena-mena, Allah mengutus Nabi Musa. Allah telah membekali Nabi Musa dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa, namun Fir'aun tetap mendustakan Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, namun atas izin Allah, Nabi Musa dan kaumnya dapat menyeberangi Laut Merah. Fir'aun dan pasukannya ikut menyeberang, namun setelah Nabi Musa dan kaumnya sampai di tepi, Laut Merah kembali seperti semula. Akibatnya, Fir'aun beserta pasukannya tewas tenggelam. Setelah menyelamatkan diri dari Mesir, Bani Israel digiring Nabi Musa menuju ke tanah Sinai. Menurut tafsir At-Tabari, jumlah Bani Israel yang keluar dari Mesir bersama Nabi Musa saat itu sebanyak 600.000 orang.
Bani Israel telah menyaksikan berbagai bukti tentang kebenaran Nabi Musa. Mereka dibebaskan dari kekejaman penguasa zolim, menyaksikan mukjizat tongkat yang berubah menjadi ular, serta melihat lautan terbelah dan menenggelamkan Fir'aun beserta pengikutnya. Namun, beberapa kaum ini tetap tidak mengambil pelajaran. Mereka kufur kepada Nabi Musa karena telah terpengaruh oleh paham peganis bangsa Mesir. Sang Nabi meninggalkan mereka untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Bukit Tur. Tidak lama setelah kepergiannya, Bani Israel membuat patung anak sapi dari emas dan perhiasan untuk disembah. Mereka bahkan mengancam untuk membunuh pemimpin mereka jika dihalang-halangi. Ketika Nabi Musa kembali, ia sangat marah. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Nabi Musa membakar patung tersebut dan membuangnya ke laut. Namun karena kecintaan Bani Israel pada patung anak sapi, mereka meminum air laut. Akibatnya mereka terkena penyakit kuning dan bisul. Nabi Musa memerintahkan agar kaumnya tunduk pada apa yang terkandung dalam Taurat. Namun mereka juga menolaknya, seraya berkata, "Kami mendengar dan kami durhaka." Allah menunjukkan kuasanya dengan mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka. Mereka akhirnya menerima ajaran Taurat dengan enggan. Kejadian-kejadian luar biasa tersebut tidak jua menggerakkan hati Bani Israel. Kekufurannya malah semakin menjadi-jadi, yaitu dengan meminta diperlihatkan wujud Allah secara kasat mata sebagai bukti kebenarannya. Syarat tersebut melampaui batas sehingga Allah menghukum mereka dengan menyambarkan petir. Dalam surat Al-Baqarah ayat 55 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas.' Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan." Setelah orang tersambar petir tersebut meninggal, Nabi Musa berdoa agar ia dihidupkan kembali. Allah menunjukkan kasih-Nya dengan membangkitkan orang tersebut. Tujuannya tidak lain adalah agar mereka bersyukur. Suatu ketika, Nabi Musa alaihissalam mengajak kaum ini untuk berjihad di jalan Allah dengan memasuki Baitul Maqdis. Terdapat pemimpin otoriter di dalamnya. Namun kaum ini enggan melakukan hal tersebut karena takut. Namun nasihat tersebut tetap tidak diindahkan. Kaum Nabi Musa tersebut merasa lemah dan takut. Bahkan mereka ingin kembali ke Mesir karena penduduk tanah suci itu adalah orang-orang yang kejam dan kasar. Setelah menolak untuk berperang, Allah menetapkan agar Bani Israel tinggal di padang Tih selama 40 tahun. Meski demikian, saat berada di padang pasir, Allah mengutus awan untuk menaungi mereka. Mereka juga tidak pernah kekurangan pangan karena Allah menyediakan manna, salwa, dan sumber mata air yang dapat ditemukan tanpa kesulitan. Ternyata mereka bosan dengan satu makanan saja. Anehnya, meskipun meremehkan ajaran-ajaran yang disampaikan Nabi Musa, kaum ini percaya bahwa doa sang Nabi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah asal-usul dari Bani Israel. Semoga memberikan pelajaran kepada kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.